Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang senyawa organik dan anorganik. Nah, kita juga sudah tahu bahwa ada satu atom atau satu unsur yang sangat istimewa sehingga dia disebut sebagai unsur kehidupan, yaitu karbon. Karena dia istimewa, maka dia punya sifat khasnya sendiri. Oke, pada pertemuan sekarang nih, kali ini kita akan bahas tentang sifat khas dari atom karbon atau kekhasannya dari si atom karbon. Oke, kekhasan atom karbon itu ada tiga hal. Yang pertama, dari konfigurasi elektron. Yang kedua, dari cara berikatannya. Yang ketiga adalah posisi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Dari konfigurasi elektron. Nah, atom karbon itu punya nomor atom 6C. Sehingga konfigurasinya bisa kita dapatkan yaitu 24 atau bisa juga dengan 1s2, 2s2, 2p2. Nah, si karbon ini punya elektron valensi yaitu 4. Nah, yang istimewa nih ini nih, 4 ini. Artinya apa elektron valensi 4? Artinya si 4 ini bisa membentuk ikatan dengan senyawa lain sehingga si C itu memiliki 4 tangan. Apa sih tangan yang dimaksud di sini? Gini. C 1 2 3 4. Artinya C bisa berikatan dengan atom-atom lain. Punya tangannya 4 nih. 1 2 3 4. Nah, biar mempermudah kita belajar, kita sebut dia sebagai tangan-tangannya. Paham ya? Oke. Yang kedua, cara berikatannya. Nah, tadi yang sudah disebutkan tadi bahwa si atom C ini punya 4 tangan kan? Nah, sehingga keempat tangan ini akan digunakan untuk berikatan dengan atom karbon lainnya atau atom-atom yang lainnya. Pada saat berikatan ini, dia bisa membentuk banyak kemungkinan. Ya, ikatan dengan rantai karbon ini dibedakan berdasarkan dua hal. Cara berikatannya dibedakan berdasarkan dua hal. Yang pertama dari jumlah ikatannya, yang kedua adalah bentuk rantai. Oke. Jumlah ikatannya maksudnya apa nih? Nah, jumlah ikatan itu nanti terbagi menjadi 3. Ada yang namanya ikatan tunggal, ada yang namanya ikatan rangkap 2, dan ada yang namanya ikatan rangkap 3. Ikatan tunggal ini artinya C berikatan dengan C lainnya. Oke, seperti ini contohnya. Ikatan tunggal C. Dia berikatannya hanya memberi satu tangan kepada C yang lainnya. Terus tangan yang lainnya gimana? Sisanya dikasih 1, 2, 3. C itu harus punya 4 tangan. Kalau di sini C-nya sudah berikatan dengan ini yang 1, maka 4 kurang 1 butuh 3 tangan lagi. Sekarang C yang ini. C yang ini berikatan dengan 1 ini, berikatan dengan 1 ini. Tangannya ada 4. Sudah dipakai 2 tangannya, sisa 2. Letakkan di sini. Yang C yang ini juga sama. Dia punya 4 kan seharusnya, tapi sudah dipakai 2 sisanya di sini. C yang sini sudah berikatan dengan C yang ini. Dipakai tangannya 1, 4 kurang 1, ada 3 tangan yang belum terpakai. Tuh, ini namanya ikatan tunggal. Sekarang apa yang dimaksud dengan ikatan rangkap 2? Ikatan rangkap 2. Nah, kalau rangkap 2 tuh contohnya gini. Nah, ini rangkap 2. Dia ada rangkapnya nih. Ini rangkap.
Oke. Nah, kita mau ngasih tangannya lagi untuk C. C yang di sini udah dipakai 1 di sini, maka 4 kurang 1 sisa 3. Yang ini sudah dipakai 2, sisa 2. Ini sudah dipakai 1, 2, 3. Sudah dipakai 3, hanya sisa 1. Boleh taruh atas, boleh taruh bawah. Yang C yang ini juga sama udah dipakai 3. 1, 2, 3. Sisanya 1. Yang ini sudah dipakai 2, sisa 2. Ini sudah dipakai 1, sisa 3. Gitu. Untuk mengisi tangan-tangannya seperti itu ya caranya ya. Sekarang ikatan rangkap 3. Nah, ikatan rangkap 3 ini berarti caranya gini. Nah, gimana cara ngisi tangannya? C yang di sini sudah berikatan 1, sisa 3. C yang di sini sudah berikatan 1, 2, 3, 4. Sudah pas ya 4, nggak perlu dikasih tangan lagi karena tangannya cuma 4. C yang di sini sudah 4 juga, yang ini baru 1, kasih. Paham ya? Jadi cara berikatan si atom karbon berdasarkan jumlah ikatannya dia dibedakan ada 3. Tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Intinya kalau rangkap 2 di sininya ada 2 nih ikatannya. Kalau rangkap 3 berarti ada C sama C yang berikatan ada 3 ikatannya. Paham ya? Sekarang masuk ke cara atom karbon berikatan tapi didasarkan oleh bentuk rantai. Kalau dia didasarkan oleh bentuk rantai, berarti itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada rantainya terbuka, ada rantai yang tertutup. Rantai terbuka ini biasa kita sebut namanya alifatis. Sedangkan rantai tertutup kita sebutnya sebagai siklis. Gitu ya, kita bahas satu persatu. Rantai terbuka. Rantai terbuka itu maksudnya apa, Ustazah? Rantai terbuka itu adalah rantai yang antar ujung-ujungnya gak saling berhubungan. Misal gini, ini tadi rantai yang ujungnya tidak saling berhubungan ya. Nah, rantai yang tidak saling berhubungan itu gimana contohnya? Nah, gini contohnya. Gitu. Terus atau juga dia bisa seperti ini. Nah, yang penting ujung sama ujung itu nggak ketemu. Jadi dia ini terbuka nih, kebuka kayak gini. Nah, rantai yang ujungnya tidak terbuka ini terbagi lagi jadi 2. Ada yang bercabang dan tidak bercabang. Yang bercabang seperti apa? Ini dia bercabang. Dia lurus tapi dia punya cabang kayak ranting. Gitu. Kalau yang tidak bercabang, ya lurus aja terus. Nah, itu namanya dia tidak bercabang. Gitu. Nah, sekarang rantai tertutup itu seperti apa? Rantai tertutup. Rantai tertutup artinya adalah rantai yang terdapat pertemuan antar ujung-ujung karbonnya. Jadi dia saling bertemu antar ujung-ujung karbonnya. Nah, gitu ya. Nah, rantai tertutup ini terbagi menjadi 2 juga. Ada yang namanya rantai siklis, ada yang namanya aromatis. Nah, rantai siklis itu seperti ini, Nak. Dia muter aja nih begini. Nah, gitu. Antar ujung-ujung C dia saling bertemu sehingga dia ketutup nih, gak kebuka. Beda sama yang ini. Walaupun dia bercabang, tapi kalau yang di bagian ini dia tuh terbuka. Gitu. Oke? Nah, terus bagaimana dengan rantai aromatis? Rantai aromatis bentuknya seperti ini.
gitu ya, dia muter aja bentuknya. Jadi nanti dia bentuknya segi 6 kayak gini nih nak, gitu. Ini aromatis. Jadi dia berkeliling muter. Kalau siklis juga sama, saling ketemu satu sama lain. Itu kalau aromatis itu dia bentuknya segi 6. Paham ya? Oke, sekarang yang ketiga, khasnya karbon yang ketiga adalah posisi. Nah, berdasarkan posisi ini, nanti si karbon ini terdapat 4 posisi. Yang pertama itu namanya primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ya, itu. Apa sih yang dimaksud dengan primer? Kita bahas satu-satu ya. Primer itu artinya adalah atom karbon yang secara langsung dia mengikat satu atom karbon lainnya. Gitu, contohnya seperti ini.